Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Medan, yang ada di Palu, di Manado, Nusa Tenggara Timur, yang ada di Surabaya, di Jakarta, yang ada di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, dan dimanapun sudah berada di Indonesia, dan juga saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Kuala Lumpur, dan yang ada di Amerika, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa ada dan melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena kemurahan, berkat, pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat pagi yang indah ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, urapi kami ya Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami boleh dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesetiaan berbicara tentang relasi atau hubungan. Dan relasi ini menjadi dasar ketika kita membangun kesetiaan. 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari kesetiaan Tuhan, yakni kesetiaannya dalam ciptaan, kesetiaannya dalam sejarah umat manusia, dan kesetiaannya akan masa yang akan datang. Kesetiaan Allah dalam ciptaan. Allah memulai segala pekerjaannya dengan menciptakan langit dan bumi, dan melihat semua yang diciptakannya itu baik dan sungguh amat baik adanya. Allah membangun relasi yang erat dengan semua ciptaannya, dan terlebih kepada manusia yang merupakan gambarnya sendiri. Namun kejatuhan manusia dalam dosa membuat relasi Allah dengan manusia itu menjadi rusak, dan hal ini mempengaruhi kesetiaan manusia kepada Allah, saudara. Manusia tidak lagi setia kepada Allah. Apakah pada waktu manusia berdosa dan tidak lagi setia kepada Allah dapat mempengaruhi kesetiaan Allah kepada manusia dan ciptaannya? Saudaraku, Alkitab menegaskan berkali-kali tidak, saudara. Jika kesetiaan Allah diukur dari kesetiaan manusia tentang kesetiaan Allah, hanyalah kesetiaan yang semu dan tidak dapat dipercaya. Jadi, kita telah melihat Allah adalah pribadi yang setia. Dan Ia setia terhadap pekerjaan dan janji-janjinya, termasuk kepada yang Ia ciptakan, yaitu kita, saudaraku. Yang kedua, kesetiaan Allah dalam sejarah, saudara. Dalam Efesus dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, dan di dalam kitab Wahyu dikatakan, dan Ia menyatakan bahwa Ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita melihat bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang sangat serius dengan ciptaannya. Dari banyak kisah dalam Alkitab, kita menemukan satu kisah yang memperlihatkan bahwa Allah adalah setia, yang dibuktikan melalui kesetiaannya kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Nabi Elia menjadi contoh. Bagaimana pada masa kesukaran yang ia alami, Allah setia dan menemaninya, saudara.
Nabi Elia marah kepada Tuhan dalam kondisi yang begitu tertekan. Ia tidak lagi mau melayani Tuhan. Tetapi kita perhatikan bahwa Allah tetaplah Allah yang setia. Hal ini terwujud dari kesabarannya untuk melayani dan mengurusi Elia. Dengan kelemah lembutan, Allah memulihkan sedikit demi sedikit depresi yang dialami oleh Elia. Saat Elia dipulihkan oleh Allah, dia bukan saja dipulihkan dari masalah pribadinya sendiri, tetapi Allah juga memperluas area pelayanan dari sebelumnya. Bahkan, Alkitab menuliskan Elia yang tadinya mengalami depresi, Elia yang sama yang telah mengalami pemulihan, kemudian mengurapi 3 orang penting dalam sejarah bangsa Israel yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai ke-16, yakni Hazael Raja Aram, Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat yang kemudian menggantikannya. Area pelayanan yang diperluas oleh Tuhan atas pribadi Elia membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia atas sejarah dari bangsa-bangsa. Puji Tuhan, saudara. Yang berikutnya adalah kesetiaan Allah untuk masa yang akan datang. Dalam Ibrani dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, ia tetap sama dalam kesetiaannya, sehingga kita dapat berharap dan menaruh pengharapan akan perkara-perkara yang di depan kita, yang belum kita ketahui, saudara. Sama seperti firman-Nya kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan mengalami masa pembuangan. Firman ini juga yang kemudian memberikan kita kekuatan untuk menjalani perjalanan kita ke depan. Di dalam Yeremia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Saudara, karena kita memiliki Allah yang setia dalam menemani kita di masa suka dan duka, menemani masa lampau yang penuh tantangan, sehingga kita bisa sampai hari ini, saudara. Dan sekarang kita dapat mengatakan, Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Biarlah ini menjadi bekal bagi kita bahwa masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi yang indah ini ya Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kepada setiap kami saat ini bahwa Tuhan yang setia bagi setiap kami. Kesetiaan Tuhan di waktu yang lampau, kesetiaan Tuhan di waktu yang sekarang ini, dan bahkan di masa yang akan datang. Tuhan yang tetap setia bagi kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati usaha kami, pekerjaan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini, dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.